Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Febi UIN STS Jambi Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 5A dan semester 5C. Baiklah, di sini saya Laili Ifaza SEMSAK, pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, akan membahas materi kedua tentang konsep dan klasifikasi biaya. Nah, sudah tidak asing lagi kita mendengar istilah antara beban dan biaya pada mata kuliah sebelumnya pengantar akuntansi. Pasti sudah mengenal ya, apa sih beban dan apa sih biaya itu. Beban atau expense merupakan suatu pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Contohnya, beban listrik, beban gaji karyawan, dan beban sewa. Nah, biaya atau cost merupakan suatu yang memang harus dikeluarkan agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan manfaat di masa yang akan datang sehingga bernilai ekonomis. Misalnya, perusahaan membeli kendaraan untuk kurir perusahaan. Nah, sebagai contohnya, biaya itu ada biaya kendaraan, biaya peralatan, dan biaya mesin. Biaya itu biasanya relatif lebih besar dibandingkan dengan beban. Beban biasanya relatif lebih kecil pengeluarannya ya. Secara ringkas, di sini kita lihat perbedaan antara biaya dan beban. Secara umum, biaya itu manfaatnya di masa mendatang, sedangkan beban merealisasikan hasil. Dari segi pelaporan keuangannya, biaya itu pencatatannya di neraca, sedangkan beban di laporan laba rugi. Jika dilihat dari periode akuntansi, biaya lebih dari satu periode dan beban kurang dari satu periode. Dilihat dari nilainya, biaya itu relatif besar, sedangkan beban relatif kecil. Dari manfaatnya, biaya itu sumber daya, sedangkan beban pendapatan. Nah, di sini ada klasifikasi biaya. Yang pertama, ada fungsi biaya, ada biaya produksi dan biaya non-produksi atau biasa yang disebut dengan biaya operasional. Nah, biaya produksi itu merupakan aktivitas yang mengolah bahan menjadi produk jadi. Biaya produksi terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku merupakan dalam proses produksinya untuk diubah menjadi produk jadi. Sebagai contoh, untuk pembuatan buku, maka bahan baku yang diperlukan adalah kertas dan tinta. Jadi, kertas dan tinta itu merupakan bahan baku untuk membuat buku.
Terus, biaya tenaga kerja langsung merupakan besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produknya. Misalnya, buruh termasuk tenaga kerja langsung. Nah, yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya, nilai bahan penolong yang digunakan, gaji tenaga kerja tidak langsung, depresiasi peralatan pabrik, depresiasi gedung pabrik, dan asuransi pabrik. Next, kita masuk ke biaya non-produksi atau biaya operasional. Terdiri dari dua, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Contoh biaya pemasaran adalah biaya promosi, biaya iklan, dan biaya pengiriman. Yang kedua, ada biaya administrasi dan umum. Merupakan biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Contoh biaya administrasi dan umum seperti gaji pegawai administrasi, biaya depresiasi gedung kantor, dan biaya perlengkapan kantor. Next, kita lihat lagi klasifikasi biaya 3. berdasarkan sifat biaya terhadap produk, yaitu ada biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusur sampai kepada produk secara langsung. Misalnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusur sampai kepada produk. Nah, yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk. Contohnya seperti gaji mandor. Lalu kita ke klasifikasi biaya berdasarkan periode waktu biaya. Kemudian kita lihat periode waktu biaya, ada biaya produk atau product cost, biaya yang dapat dijadikan aset. Seluruh biaya produksi termasuk biaya produk. Yang kedua, ada biaya periode atau period cost. Biaya periode, biaya yang tidak dapat dijadikan aset. Contohnya, beban penjualan. Kemudian, klasifikasi biaya dilihat dari perilaku biaya. Ada biaya variabel, ada biaya tetap, ada biaya campuran atau mixed cost. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat
aktivitas. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian, biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Contoh biaya tetap adalah biaya sewa peralatan pabrik. Kemudian, biaya campuran atau mixed cost merupakan biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Sebagai contoh, biaya listrik merupakan contoh dari biaya campuran. Dilihat dari pengambilan keputusan, klasifikasi biayanya ada biaya diferensial, biaya tertanam atau biaya terbenam atau sunk cost, ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya diferensial atau differential cost adalah perbedaan jumlah biaya di antara dua alternatif keputusan. Yang kedua, biaya tertanam atau sunk cost merupakan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diubah dengan keputusan sekarang atau di masa yang akan datang. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost adalah manfaat potensial atau sumber daya ekonomi yang hilang atau dikorbankan ketika memilih sebuah tindakan yang perlu mengorbankan tindakan lain. Next, di sini dapat kita lihat contoh biaya diferensial. Dilihat dari tabel ini, ada keterangan pendapatan jumlah sekarang 350.000, jumlah yang diusulkan 400.000. Pendapatan dan biaya diferensialnya 50.000. Next, kita lihat juga dari total seluruh jumlah biaya diferensial sebesar 42.500. Nah, dapat peroleh laba bersih atau laba diferensial sebesar 7.500 jika jumlah usulan diterima. Next, kita lihat di sini contoh biaya tertanam atau sunk cost, di mana pada tanggal 2 Januari 2019, PT Payat membeli sebuah kendaraan operasional perusahaan seharga 120 juta secara tunai. Kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa 20 juta rupiah. Jadi kita hitunglah biaya penyusutan per tahun. Biaya penyusutan per tahun inilah yang dinamakan biaya tertanam atau biaya terbenam, ya. Karena dia membelikan kendaraan yang akan mengalami penyusutan. Seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan materi kedua ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.